Saya nggak nengok apa-apa, tapi pas saya nengok ke belakang kan ada kolam ya. Saya nengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Nazar. Pada malam hari ini saya sedang berada di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Lokasinya ada di kuburan yang sangat luas dengan jumlah kuburannya yang banyak banget, bahkan bisa sampai ratusan. Namun di area pemakaman ini ada seorang pemuda yang tinggal menyendiri. Wah, hebat banget ya. Padahal menurut informasi warga, pemakaman ini sangat serem banget. Banyak yang cerita di sini itu ada sosok-sosok yang menyeramkan, bahkan suara-suara yang tidak memiliki wujud. Namun pemuda ini nekat tinggal di sini karena kabarnya pemuda ini ingin tinggal bersama keluarganya, kakek dan neneknya. Padahal keluarganya sudah meninggal, kakek dan neneknya pun sudah meninggal, bahkan hanya kuburannya saja, teman-teman. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita tanya langsung ke pemuda ini. Dan buat teman-teman, tonton terus video saya sampai selesai. Semoga dari menonton video ini teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini kita kan belum kenalan nih, Kang. Tadi baru jumpa aja di depan makam. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sama Akang siapa nih? Saya lagi ngobrol. Asim. Kang Asim yang ganteng kalem. Aduh. Mitos itu. Mitos bisa aja nih. Kang Asim, saya pengen bertanya nih kepada Kang Asim. Tadi kan Kang Asim bilangnya Sadi Dinten tinggal di dia, sehari-hari tinggalnya itu di sini ya Kang Asim ya. Kang Asim itu tinggal di sini tuh udah berapa lama sih Kang Asim? Tos sabar halami. Ya sebenarnya kalau masalah main sehari-hari di sini dari kecil juga ini tempat main. Cuman kalau buat yang sekarang ini saya netap dari bulan 11. Berarti udah sekitar berapa bulan? Coba hitung Kang Sekarang Asim. bulan 5 ya, berarti 7 6 bulanan lah. 6 bulan, kurang lebih 6 bulan, Iya. mau ke 7 bulan ya Kang Asim. Iya. Tinggal di sini. Kang Asim enaknya spotnya ke hutan deh biar nggak ada bayangannya tuh. Iya. Terus. Terus. Sip lah Kang Asim ada ganteng. Kang Asim. Gitu malah. Kang Asim masuk gitu deh kan laki mah ganteng mah gelis. Nah, eta laras eta mah. Kang Asim, alasan utama Kang Asim kenapa memilih tinggal karena kan tidak lazim dari orang lain ya Kang Asim. Ini area pemakaman umum. Itu tadi pemakamannya cukup luas banget dan saya memasuki ini area pemakaman juga. Kenapa? Yang pasti kita mencari ketentraman. Mungkin kalau bahasa kata pepatah orang Sunda gitu ya, orang tua dulu kan, kalau yang namanya kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kata orang tua zaman dulu ya, kata pepatah Sunda, harengheng kudedengean pajejet kudedelean. Waduh, ini jago banget nih. Gimana? Ya kalau kita tinggal di tempat terpencil istilahnya ya, tapi bukan berarti tidak ada teman, bukan berarti tidak ada Punya orang. teman. Di sini juga banyak orang, tapi mungkin orang-orang di sini sudah pada tentrem adem. Sudah pada tidur nyenyak. Iya. Nah, kita juga pengen hidup tentrem adem, makanya kita deketin yang tentrem adem. Orang-orang di sini nggak ada yang istilahnya ngoceh-ngoceh, nggak ada yang usil. Nggak ada yang gosip. Nah, di sini nggak ada yang suka gosip, nggak ada yang suka jahil, pada baik semua. Kita mau ngapain aja, nggak rewel lah orang-orang di sini mah. Nggak kayak orang-orang istilahnya Di perkampungan. di perkampungan, ya di lingkungan masyarakat nggak rewel di sini mah. Enaknya ya. Iya, semua pada baik. Iya, pada baik-baik ya, emang nggak bisa gerak, nggak bisa hidup. Ya mungkin itulah. Aktivitas sehari-hari Kang Asim di sini? Dari bulan 11 saya aktivitas paling
bersih-bersih sampahan. Kalau ya kalau yang di tempat sampah udah agak bersih gitu ya sampahnya, ya kita ngambil dari masyarakat, dibakar di sini. ya kita bakar di sini kita ini. Tapi ya yang masih bisa dimanfaatin, yang masih laku dijual kita pisahin gitu ya. Seperti kardus dan aqua Ya, ya. ya istilahnya rongsokan apa yang bisa kita manfaatin, yang bisa dijual, yang nggak bisa dijual juga kalau masih bisa dimanfaatin ya kita manfaatin. Contohnya apa yang bisa dimanfaatin yang nggak bisa dijual? Ya banyak, kayak kantong kresek gitu. Buat Ya, kalau yang masih bersih-bersih ya mungkin kita manfaatin kalau buat masak, buat apa gitu kan istilahnya. benar-benar ya, benar. Jadi contohnya kalau misalkan ada katel yang masih lumayan atau payung, baju Iya. yang masih lumayan dimanfaatkan Iya. sama Kang Asim dipakai ya, Kang Iya. Asim ya. Nah, berarti Kang Asim pada intinya pekerjaannya, aktivitas sehari-harinya nyari rongsokan ya Kang Asim ya? Betul atau gimana? Mungkin kalau lebih tepatnya kita nyampah gitulah. Nyampah. Jadi Iya. bersih-bersih sampah, kalau Iya. ada rongsokan yang bisa dijual, Nah. dikumpulin, dijual ke bandar. Iya. Cuman sampingannya ya itu barang yang masih bisa kita manfaatin gitu. Jadi kita manfaatkan dulu. Jadi apa istilahnya, mengurangi barang-barang yang mubazir. Jadi kalau yang masih bisa dimanfaatin jangan dulu masuk sampah gitu. Oh iya, siap Kang Asim. Nah, terus Kang Asim ini di sini itu kan makam siapa nih Kang Asim? Ini kalau yang di dalam kakek sama nenek. Yang sebelah kanan itu kakek saya, Bapak Kadir. Yang sebelah kirinya nenek, Ibu Jardem. Kalau ya itu yang belakang bangunan? Yang di belakang, yang sebelah kanannya itu bapaknya Bapak Kadir. Kalau yang sebelah kirinya itu kakaknya. Jadi Berarti uaknya Bapak Kadir. anggota keluarga Kang Asim ya? Iya, masih. Anggota semuanya di sini tuh yang dimakamkan di sini semua anggota keluarga Kang Asim. Kalau Kang Asim berarti hidup sendirian di sini? Kalau di sini disebut sendiri nggak sendiri gitu ya. Soalnya kita kalau tetangga ada, teman banyak. Cuman kan istilahnya kalau sehari-harinya gitu. Ya sendiri mungkin. Iya, kalau sehari-harinya kita kan di sini sendiri gitu. Kalau yang ini mah kan tetangga mah kan udah jelas gitu. Yang lain mah, nah kalau itu merongsok gitu tetangga mah. Ada yang ngider gitu kan. Kang ada Asim, yang mulung. enggak takut? Mungkin kalau bahasa takut sekarang mah udah jauh dari kata takut. Kenapa? Karena kita berani, jadi takut itu hilang. Widih, hebat Kang Iya. Asim. Mungkin kalau kita nggak berani pasti kita itu takut kan. Enggak, gini Kang Asim. Soalnya Kang Asim ini kehidupannya tidak lazim dari orang lain. Maaf ya Kang Asim. Iya. Dalam tanda kutip, dalam pengertiannya kan kebanyakan orang pengen tinggal itu di perkampungan, di rumah nyaman, di kasur tidur ya. Kang Asim, benar gak? Nah, Kang Asim sendiri malah pengen tinggal di tengah-tengah pemakaman umum yang menurut pengakuan orang, pemakaman umum itu bukan menurut pengakuan orang ya. Kebanyakan orang beranggapan bahwa yang namanya pemakaman, bahwa yang namanya kuburan itu sangat mengerikan. Ada inilah, ada itulah gitu. Banyak nyamuk lah, banyak inilah. Itu kenapa Kang Asim? Nah, dari sini kita belajar gitu. Mungkin kalau masalah istilahnya nyaman itu tergantung selera gitu ya. Selera kita itu kayak gimana? Satu contoh dari segi makanan aja selera orang itu berbeda-beda. Betul. Nah, dari segi tempat juga jelas selera orang itu berbeda-beda. Ada yang selera senangnya itu di tempat keramaian ya. Ada yang sukanya hura-hura, poya-poya. Mungkin kalau saya lebih suka mempersiapkan diri. Karena kita juga bakal dikubur. Nah, suatu hari kita juga bakal jadi anggota di sini ya. Waduh. Jadi sebelum kita memasukinya kita deketin dulu. Gimana rasanya gitu dalam hidup kesepian dan kesunyian. Iya. Wih, mantep Kang Asim. Kalau saya mah nggak berani jujur. Ya mungkin saya juga bukan keberanian ini juga bukan punya saya gitu kan. Tapi ya mungkin karena sekarang ini ya buat saat ini keberanian itu lagi ada gitu dalam diri saya. Pernah Kang Asim merasa ketakutan?
Pernah. Gimana ceritanya tuh? Ya kadang kalau kitanya lagi iman kita lagi Goyah. goyah mah, kadang kita juga sering gitu ya ada gangguan istilahnya. Ya mungkin itu cuman sekedar halusinasi, tapi kan jelas ada kelihatan gitu kan, kerasa, kedenger gitu. Ya mungkin cuman halusinasi tapi jelas gitu, kerasa gitu. Maksudnya jelas kerasa tuh gimana Kang Asim? Ya suka melihat ada gitu istilahnya yang kita ketemu gitu kan ya, sama apa? sama sesuatu ya istilahnya, sama sesosok makhluk. Tapi ya kalau kitanya lagi posisi berani gitu ya, kadang kitanya sadar gitu. Kalau kitanya lagi sadar, ini mah beda dimensi gitu. Beda dunia. Iya beda dunia. Kita paham. Biarpun kelihatan tapi kita nggak mungkin bisa bersentuhan gitu. Ya udah kalau kitanya sadar mah udah langsung hilang lagi tuh. Sosoknya kayak gimana? Seperti Ya apa? sama sih kayak nggak ada yang serem gitu lah istilahnya, sama kayak kehidupan kita gitu. Contohnya? Ya kadang saya pernah gitu ya, pas mau lewat gitu di jalan. Ke pemakaman. Iya posisinya di jalannya lah. Hmm. Ada gitu kayak ibu-ibu lagi ngasuh anaknya gitu di jalan. Kita kan mau lewat juga keder gitu ya. Tapi kalau pas kitanya udah deket mah gitu ya, kok ternyata nggak ada gitu. Berarti benar ya Kang Asim, anggapan orang kalau namanya pemakaman itu mengerikan, suka ada aja sosok-sosok yang beda dimensi, beda dunia dengan kita. Kalau masalah sosok yang beda dimensi jelas itu ada, cuman mungkin kalau saya ketemunya bukan sama yang serem-serem, tapi sama yang baik-baik, masih biasa gitu lah istilahnya. Kehidupannya juga sama kayak kehidupan kita, cuman beda gitu istilahnya, beda dimensi. Kalau kita sentuh justru malah hilang. Nah, bicara masalah gituan, selama 6 bulan tinggal di sini ya Kang Asim ya, selain melihat sosok ibu-ibu yang suka lagi ngasuh anaknya, pernah lihat apa lagi Kang Asim? Pernah saya di sini ya, di pas makam ini yang sebelah kiri ya. Saya lagi yang belakang itu. Iya, yang belakang nongkrong. Pas saya kesini mas saya nggak nengok apa-apa, tapi pas saya nengok ke belakang, belakang kan ada kolam ya. Saya nengok banyak yang lagi pada mandi. Waduh, laki-laki perempuan? Istri. Cantik-cantik enggak? Cantik. Kang Asim sampai tergoda tidak? Enggak juga, justru saya kaget gitu. Kenapa ada ya? Iya, kaget. Pas saya itu pas malam, siang itu paling habis asar lah, asar sore lah. Jangan-jangan itu putri lagi mandi. Jadi yang ke ininya ya mungkin kayak sebangsa apa, kalau bahasa orang Sunda peri gitu, kayak peri gitu. Oke. Kang Asim ini katanya jago nembang juga ya Kang Asim? Enggak juga. Coba enggak, tuh pengen dengar tembangan Sundanya Kang Asim. Pepatah atau gimana gitu. Pepatahnya yang buat apa dulu? Kehidupan kita lebih baik lagi lah. Contohnya mengingatkan kita akan kematian, akhirat atau gimana gitu. Keder juga ya Kang. Saya soalnya bukan sinden loh kan. Tapi pernah lihat di videonya Kang WK Jurnal tuh, karena saya tahu sini tuh dari Kang WK Jurnal. Iya. Itu Kang Asim itu wah nembangnya bagus banget. Sok atulah kos tadi enggak beneran. Kalau masalah nembang saya bukan istilahnya jagonya, soalnya apa? Saya nggak bisa ngatur nada itu aja. Cuman kebetulan karena saya orang Sunda, saya istilahnya suka gitu sama yang namanya kebudayaan Sunda gitu ya. Sok atuh. Jadi biar nggak bisa juga kita maksain. Kalau masalah bisa kita nggak bisa gitu, karena kita bukan seniman ya gitu. Pengen denger lah. Kalau kita bikin pepatah sedikit buat para elit politik gimana? Asal jangan menyinggung lah. Enggak juga lah. Sok silahkan terserah. Ada pepatah dari sinden ya. Buat para elit politik, buat para pejabat. Gimana tuh? Najan kelungguhan luhur, ulah ujub jeung takabur, sing apal badan sakujur,
sing adil serta sing jujur. Waduh, mantap Nah, itu dengerin tuh. Barangkali ada yang ngerti elit politiknya, karena sekarang elit politik juga banyak orang-orang Sunda ya. Pasti ngerti tujuan arti tembangan dari Kang Asim. Iya, itu juga dari sinden. Ada lagi nggak? Udahlah, kita kalau masalah nyanyi mah sekarang mah mungkin lagi kurang inilah situasinya juga. Kenapa? Oke, itu hanya sebatas iklan ya, tambahan. Iya, tambahan aja sedikit. Tapi itu juga pepatah juga. Maaf sebenarnya bukan cuman buat orang lain, kita pepatah buat diri sendiri juga. Itu yang utamanya mah. Betul. Kang Asim, saya tanya lagi nih perihal misteri, perihal ketakutan. Iya. Karena setiap orang merasakan di area kuburan itu takut, apalagi ada yang namanya kuburan baru. Iya. Gimana Kang Asim? Selama tinggal di sini pernah nggak ada kuburan baru dekat lingkungan Kang Asim tinggal sendirian? Kebetulan paling kalau baru 3 harian lah kalau nggak salah, entah 3 hari entah 4 hari lah. Ada yang baru, cuma ya orang-orang kenal sering ya. Kalau yang namanya kita tinggal di kuburan gitu, yang baru ya pasti banyak gitu. Ngeri. Orangnya juga kita kenal kan. Merasa ketakutan nggak Kang Asim? Ya seperti yang saya bilang, mungkin kalau buat sekarang mah rasa takut itu Tidak ada. udah jauh gitu dari rasa takut itu. Kang Asim jujur lebih takut sama hantu atau lebih takut sama orang jahat? Nggak ada yang ditakutin. Kenapa? Yang kita takutin itu kesalahan pribadi kita sendiri. Oke, itu yang kita takutin. Benar Kang Asim, kita tidak ada yang ditakuti di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala dan juga kesalahan kita pribadi. Saya tanya cuma 2 pertanyaan, jadi Kang Asim jawab satu aja. Lebih takut sama hantu atau lebih takut sama orang jahat? Yang mau berbuat jahat sama Kang Asim? Ya mungkin lebih takut sama orang yang mau berbuat jahat. Betul ya Kang Asim ya. Karena kalau nggak ada peribahasa mengatakan yang meninggal dunia sama hantu dihakan juri, cina cek langsung namanya Kang Asim. Nggak ada ininya lah istilahnya mah. Kang Asim, kalau misalkan di sini di pemakaman ini kalau ada yang mau meninggal dunia, apakah ada isyarat? Contohnya ada apa gimana? Jelas. Ada beberapa isyarat gitu ya. Mungkin kalau dari cerita ibu saya kadang suka jadi nyata juga. Kalau ibu saya kan pernah bilang kalau ada suara burung, kalau kata orang Sunda mah cingcuing. Ya mungkin ada yang bilang cingcuing, tapi kalau ibu saya mah bilangnya titip anak, tinggal anak kalau di sini mah. Gimana? Itu kalau ada burung itu ya istilahnya berkicau di apa namanya di pohon bambu. Itu katanya alamat mau ada orang meninggal. Nah tapi kalau saya pribadi kadang kalau ada orang meninggal gitu ya, yang orangnya kenal atau kalau enggak yang mungkin mau dimakamin ke sini gitu ya, seringnya mah saya mencium baunya pas lagi dimandiin. Jadi kayak ada bau sabun campur kamper gitu. Oh, yang aroma tercium tadi. Berarti setelah mencium aroma itu tersebut, nah biasanya suka ada yang meninggal. Yang meninggal gitu. Itu kan tadi saya ada kelihatan ada tempat penyimpanan keranda mayat ya Kang Asim. Di mana? Di makam. Enggak ada di sini mah. Oh, enggak ada. Itu tadi saung-saung itu kayak apa? Buat apa tuh? Oh, itu mah memang kalau di sini gitu ya. Sudah biasa gitu kalau makam-makam istilahnya yang keluarga besar apa yang orangnya memang masih istilahnya ada jasanya gitu sama keluarga, jadi sama keluarga itu dibangun, makamnya itu dibangun gitu, dikasih istilahnya ini ya kayak gini gitu istilahnya seperti makam wali. Iya. Kalau masalah keranda di sini mah disimpannya biasanya di masjid. Di masjid. Iya. Berarti aman ya Kang Asim? Iya. Alhamdulillah ya di sini mah ya perasaan kita selama di sini ya kita tenang aja gitu. Kalau Kang Asim bandingin, waktu dulu kan pasti Kang Asim pernah tinggal di rumah juga ya? Iya. Di kasur yang empuk, tidur banyak. Nyanyakan tinggal di sini di kuburan bersama anggota keluarga atau di rumah sendirian? Mungkin pertanyaannya yang agak kebalik gitu ya. Mungkin yang dimaksud nyanyakan di rumah sama keluarga mungkin ya. Nah, apa di sini sendiri?
jelas kalau kita milih sama aja kan di sini juga sama anggota keluarga iya, kan itu keluarga sama. Kang Hasim. Iya, ini keluarga, tapi kalau keluarga ini mungkin kan keluarga yang udah almarhum. Jujur, kalau enak kita jelas enak bareng sama keluarga ngumpul, ya. Cuman posisinya kita ya. Kalau dulu kan istilahnya saya pernah kan sebelum saya di sini kan di Bantarjati. Nah, kalau posisi kita istilahnya memang agak renggang dari istilahnya tetangga gitu ya. Ya kita juga nyaman gitu sama tinggal sama keluarga sama anak istri gitu. Tapi kalau sekarang posisinya di sini kan ya, itu kan posisinya di tengah-tengah masyarakat gitu, istilahnya udah nempel kanan kiri tetangga gitu, udah deket. Jadi kita kurang nyaman, lebih nyaman tinggal di sini. Nyenyak. Iya. Jujur. Kan ya. Banyak nyamuk di sini Kang Hasim. Mungkin kalau masalah nyamuk, Akang bisa lihat sekarang istilahnya nggak ada nyamuk yang ganggu kan. Ya kan? Kita nggak pakai lotion, nggak pakai istilahnya ini. Kalau masalah nyamuk, kadang ada yang ganggu, tapi kalau ada nyamuk yang ganggu ya kita minta jangan ganggu lah gitu. Jangan genit-genit, orang kita juga nggak genit. Ya nyamuknya juga jangan genit dong. Berarti Kang Hasim ini istilahnya tinggal di sini tuh ngikutin keluarga juga ya, ngikutin kakek dan nenek ya. Iya. Kakek buyut ya. Tinggal di sini juga sama kayak sama keluarga juga ya. Iya, ya masih keluarga juga. Cuman bedanya mungkin keluarga yang di sini sudah almarhum menghadap Yang Maha Kuasa. Kita doakan semoga anggota keluarga Kang Hasim di beliau semua di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur. Amin. Dijauhkan dari siksa kubur. Amin. Ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Amin. Kalau namanya itu siapa sih Kang? Yang mana? Dua-duanya? Yang sebelah sini kakek saya namanya Bapak Kadir. Nenek Ibu Jardem. Bapak Kadir dan Ibu Jardem. Jartem. Iya, itu kan suami istri ya. Kalau yang di belakang itu Bapak Gunawijaya, bapaknya Bapak Kadir. Yang di pinggirnya lagi itu Bapak Asmijan, kakaknya Bapak Gunawijaya. Bapak Gunawijaya, Bapak Asmijan, Bapak Kadir dan juga Nenek Jartem. Iya. Oke, kita doakan ya wa khususon ila arwahi Bapak Kadir bin Fulan, Ibu Jartem binti Fulana, Bapak Gunawijaya bin Fulan, Bapak siapa lagi Kang? Asmijan. Bapak Asmijan bin Fulan alladzi dufinu fi hadal makom wa jaujatihim wa usulihim wa furihim syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Oke, Kang Hasim, terima kasih atas waktunya. Kang Hasim udah diganggu sama saya nih. Diganggu lagi istirahat mungkin, lagi sono-sononya sama kakek dan neneknya. Ini malah mau diajak ngobrol-ngobrol di sini. Semoga Kang Hasim selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan hidupnya, digampangkan milik rezekinya, digampangkan segala urusannya. Tinggal di sini tidak ada gangguan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat ya Kang Hasim. Amin ya rabbal alamin. Samulihna ieu punten ku basa Sunda si Akang mugia laksana sapaneja hatur nuhun ieu tos sumping ka ieu tempat. Tapi hapunten abdi teu tiasa nyugemakeun Kang nya. Hapunten bisa ieu ku basa Sunda tapi nya.